Transformasi Batch 3 Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Umu Aimanah, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Negeri 1 Polaka Utara, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Polaka Utara. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Transformasi Batch 3 Kementerian Agama tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji Ambon dengan nomor induk mahasiswa 2503100382 pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025. Saya akan mempraktekkan kegiatan pembelajaran Al-Quran Hadis dengan tema menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji di kelas 11A MAN 1 Polaka Utara dengan menggunakan model pembelajaran PBL untuk memenuhi persyaratan PPG di UIN Abdul Muthalib Sangaji Ambon. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semuanya sehat? Sehat. Oke, coba perhatikan dulu di samping kiri kanannya ada sampah atau tidak ada? Oke, sekarang kita memimpin doa ya. Satu orang ketua kelasnya, laki-laki kan bisa maju untuk memimpin doa. Nanti kita bersama-sama. Ya, maju ke depan. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang sakit? Ada. Berapa orang yang sakit? 3. 3 ya, siapa? Ahmad. Muspiranti. Oke. Oh, Imam Karim. Oke. Yang lain ada di sini ya? Tidak ada. Oke. Sebelum kita masuk materi,
Ada kedua. Jika memaksamu untuk melakukan perbuatan yang buruk, maka tidak boleh kita lakukan. Tapi banyak ada biasa berkata, ibu, kan ini kan kita disuruh untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tapi kenapa jika dia disuruh untuk mengambil sesuatu, misalnya mencuri, ya, tapi tidak boleh karena itu adalah melanggar aturan agama. Maka tidak boleh kita kerjakan atau lakukan. Oke, sekarang apa hubungannya dengan materi yang sekarang? Kita lihat materi yang sekarang. Yang kedua, menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Ya, sebelum kita masuk ke materi, kita baca dulu ya, satu orang. Silakan baca tujuan pembelajarannya. Tadi kan sudah ada apa tadi judulnya? Menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Sekarang kita lihat apa tujuan pembelajaran tadi. Bisa satu orang dulu baca? Silakan. Oke, silakan. Yang pertama, peserta didik dapat menyajikan tentang perilaku pergaulan bebas dan perbuatan keji sebagaimana yang tertera dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32, Quran Surah An-Nur ayat 2, dan hadis Nabi. Kedua, peserta tidak dapat menganalisis Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32, Quran Surah An-Nur ayat 2, dan hadis tentang perilaku menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Yang ketiga, peserta didik dapat mengamalkan kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 32, Quran Surah An-Nur ayat 2, dan hadis tentang perilaku menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menghayati perilaku menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Oke. Pernah tidak dengar istilah dengan pergaulan bebas? Pernah? Pernah dengar? Oke. Apa itu pergaulan bebas? Oke, silakan. Pergaulan bebas adalah sebuah pergaulan yang melampaui batas norma agama, kesopanan, dan adat istiadat. Dalam pergaulan bebas, seseorang berinteraksi tanpa mempertimbangkan nilai moral, sehingga bisa menimbulkan perilaku negatif seperti berpacaran secara berlebihan, menggunakan narkoba, atau berbuat zina. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang mulia. Oke, sudah tadi pernah mendengar tentang pergaulan bebas. Kalau begitu, ada yang bisa tidak sebutkan? Coba sebutkan contoh-contoh dari pergaulan bebas. Yang mana saja yang termasuk pergaulan bebas itu? Ada yang bisa? Oke, silakan. Berpacaran juga melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Berpacaran, ya, hingga dilarang oleh agama. Oke. Kalau kita melihat langsung dampak dari pergaulan bebas, itu kalau melihat langsung dampak dari pergaulan bebas, ada tidak? Apa dampaknya? Kalau kita melakukan pergaulan bebas, apa dampak negatifnya sama kita? Ada yang bisa? Oke. Munculnya kasus kehamilan di luar nikah. Iya, betul. Berikan apa? Oke, jadi semuanya berdiri dulu. Sekali Pak. Biar tinggi ke belakang. Ya, kita mendengarkan Indonesia Raya.
sudah kita menyimak atau menonton video yang tadi diberikan tentang pergaulan bebas dan perbuatan keji. Sudah dilihat tadi, sudah disimak tadi videonya? Nah, dari video tadi, silahkan kemukakan pendapat kalian tentang video. Silahkan, ada yang bisa? Oke, silahkan. Silahkan. Ya. Salah satu faktor pergaulan bebas bisa berasal dari lingkungan keluarga. Oke, berasal dari faktor-faktor pergaulan bebas itu bisa dari lingkungan keluarga. Betul sekali. Oke, berikan aplaus. Oke, ada lagi yang bisa? Oke, silakan. Penyebab lainnya seperti kurang kasih sayang, merasa depresi, dan merasa dikucilkan. Ya, kurang kasih sayang, merasa depresi, dan merasa dikucilkan. Itu adalah semua tentang pergaulan bebas, karena mungkin mereka itu kurang kasih sayangnya terhadap keluarganya, dan mungkin juga karena mereka merasa dikucilkan, sehingga mereka keluyuran ke sana kemari dan melakukan perbuatan keji, dan kemudian mereka melakukan pergaulan bebas. Ya. Sekarang kita lanjut ke materi ya. Ya. Tadi sudah dibaca tujuan pembelajarannya. Nah ini dalam Quran surah Al-Isra. Ya. Dalam Quran surah Al-Isra ayat berapa? Ayat 32. Ada yang bisa baca dulu ayatnya di atas? Atau bersama-sama kita baca? Ya, semuanya. Baca bersama-sama. Ya. Wahid, isnain, salasa. Oke. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Ya, kemudian mengisi waktu dengan kegiatan positif dan bermanfaat. Jangan kita gunakan kata-kata nongkrong handphone, kemudian ada video porno di dalam, karena itu yang memicu atau membuat seseorang melakukan perbuatan zina. Oke, kita lanjut. Ya, ada pertanyaan dari materi yang tadi? Ada pertanyaan seputar materi yang tadi? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Oke, silakan. Apa hukuman bagi orang yang melakukan zina yang belum menikah? Oke, tadi sudah ada dijelaskan bahwa orang yang melakukan hukuman bagi orang yang belum menikah itu zina, bagi yang belum menikah itu
Dia sering memposting foto dan berinteraksi dengan banyak orang, termasuk orang-orang yang tidak ia kenal secara langsung. Suatu hari, seorang pria yang mengaku mahasiswa mengirim pesan pribadi memuji penampilan Nadia dan mengajaknya bertemu di luar sekolah. Awalnya Nadia merasa senang karena merasa diperhatikan, tetapi kemudian pria itu mulai meminta foto pribadi dan berbicara hal-hal yang tidak pantas. Nadia mulai merasa bingung. Di satu sisi ia ingin tetap sopan, di sisi lain ia takut kalau menolak akan membuat pria itu marah atau mempermalukannya. Adapun beberapa pertanyaan yang sudah kami diskusikan bersama. Yang pertama yaitu bahaya yang mungkin terjadi jika Nadia mengikuti ajakan tersebut, yaitu yang pertama bisa menjadi korban pelecehan atau eksploitasi online. Yang kedua, foto pribadi dapat disebarluaskan untuk hal-hal yang tidak senonoh. Dan yang ketiga, reputasi dan kehormatan Nadia juga bisa rusak. Dan yang keempat, menjerumuskan pada dosa zina hati dan mendekatkan perbuatan keji. Adapun yang kedua, cara menolak secara tegas namun sopan, yaitu yang pertama tidak perlu membalas pesan yang mengarah ke hal negatif. Yang kedua, kita bisa memblokir atau melaporkan akun tersebut. Yang ketiga, sampaikan secara sopan, semisal maaf saya tidak nyaman membahas hal-hal pribadi. Dan yang terakhir, menjaga batas komunikasi hanya untuk hal-hal positif dan bermanfaat saja. Dan yang ketiga, nilai-nilai Islam yang dapat diterapkan. Kedua, menunjukkan pandangan dan menjaga adab komunikasi. Yang ketiga, menghindari hal-haluan, yaitu berdua-duaan dalam media pribadi, contohnya WhatsApp. Yang keempat, mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Adapun peran teman-teman dan keluarga, yaitu yang pertama, teman bisa mengingatkan dan menasihati agar tidak terjebak rayuan online. Yang kedua itu, orang tua dapat memberikan bimbingan dan pengawasan mengenai penggunaan media sosial. Dan yang terakhir, lingkungan yang baik akan membantu menjaga kehormatan dan keimanan. Mungkin itu saja prestasi yang dapat kami sampaikan. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan, mengajukan pertanyaan. Oke, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Jika kamu menjadi teman dekat Nadia, bagaimana kamu menasehatinya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika kami menjadi teman Nadia, tentu kami akan menasehati Nadia secara hati-hati, dan mungkin kami akan menghapus dan memblokir kontak maupun akun yang mencurigakan, serta lebih banyak mengisi waktu dengan hal-hal positif. Oke, tangan. Namanya, kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi kami. Baik, langsung saja.
Ciri-ciri teman yang baik menurut pandangan Islam yaitu teman yang mengingatkan dalam kebaikan, menasihati dengan lembut, tidak mengajak pada maksiat, dan menjaga kehormatan temannya. Ya. Ada lagi? Silakan berikan aplaus yang meriah kepada teman-temannya. Ada lagi? Siapa melihat pertanyaan silakan. Silakan disimak hasil presentasi dari teman kelompok 3. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hubungan yang melampaui batas. Contoh hubungan melampaui batas seperti yang ada di tempat ini yang saya lihatkan. Di sini terlihat ada 2 anak remaja yang sedang duduk di taman. Anggap saja 2 orang ini namanya Andi dan ini Sinta. Mereka sudah berpacaran lebih dari 1 tahun. Mereka sering bertemu di luar sekolah tanpa sepengetahuan keluarga mereka. Pada awalnya mereka hanya saling menyemangati, tetapi lama-lama mulai sering berduaan di tempat yang sepi. Suatu hari mereka hampir melakukan hal yang dilarang agama. Setelah itu keduanya merasa bersalah dan takut, namun mereka bingung bagaimana harus memperbaiki keadaan. Itu presentasi dari kelompok kami dan kami membuka sesi pertanyaan jawab. Oke. Dari persentase kelompok 3, ada yang mau mengajukan pertanyaan? Silakan. Oke, silakan. Baik, kami dari kelompok 3 yang bertanya, apa bahaya pacaran bebas bagi perkenalkan masa depan dan ini? Oke. Apa bahaya dari pergaulan bebas bagi masa depan dan kehormatan? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawabnya. Apa bahaya pacaran bebas bagi kehormatan, masa depan, dan iman seseorang? Yaitu menghancurkan kehormatan diri, menimbulkan rasa bersalah dan dosa, bahkan bisa berakibat pada kehancuran masa depan. Ya. Sudah? Sudah tidak ada? Oke, terima kasih. Oke, berikan aplaus. Oke, jadi kesimpulan dari materi yang tadi, larangan pergaulan bebas dan perbuatan keji. Tadi pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, ya, tidak ada batasannya. Mereka bergaul dimanapun, mereka berdua-duaan di tempat yang sunyi, sepi, ya, tidak ada orang di sekitarnya, sehingga orang yang ketiga itu adalah syaitan. Nah, di situ jika setan sudah berkumpul, maka mereka berdua akan melakukan hal-hal di luar agama. Nah, banyak dampak-dampak negatifnya tadi, ya, merusak masa depan, merusak agama, merusak dirinya, hamil di luar nikah, karena mereka melakukan zina. Zina itu adalah perbuatan yang sangat keji. Di dalam Al-Quran, janganlah kamu mendekati zina. Baru didekati sudah dilarang, apalagi dilakukan. Mereka berdua-duaan, mereka melakukan hubungan yang tidak didasarkan oleh agama. Ya, mereka melakukan hubungan suami istri yang tidak didasarkan oleh agama, tidak ada ikatan pernikahan. Ya, maka itu dikatakan dengan zina. Zina itu adalah perbuatan yang sangat keji. Ya, perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah, perbuatan yang sangat keji. Nah, ya, apa tadi bunyi ayatnya? Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32, apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana
applause untuk kelompok. Oke, untuk kelompok 1 bisa diberikan kesimpulan dari tadi materinya? Ya, silakan. Nadia menghadapi ujian Tuhan melalui media sosial ketika mendapat pesan atau tidak pantas dari orang asing. Dari kasus ini ada 3 yang bisa dapat disimpulkan. Yang pertama, media sosial dapat menjadi sarana kebaikan sekaligus sumber godaan jika tidak digunakan dengan bijak. Yang kedua, remaja harus menjaga kehormatan diri atau pribadi, menolak ajaran yang mengarah pada maksiat, dan berhati-hati dalam berinteraksi secara online. Yang ketiga, Islam mengajarkan untuk menunjukkan kerendahan, menjaga adat dan komunikasi, dan tidak membuka peluang terjadinya perbuatan keji melalui Instagram. Oke, berikan applause yang meriah. Oke, ya. Untuk kalau di sini ada nggak yang mau bertanya seputar pertanyaan? Ya. Atas sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya? Oke. Kalau sudah paham, alhamdulillah, kita harus menjaga diri ya. Jaga diri, jaga mata, jaga hati. Karena zina itu bukan hanya dari apa yang kita kerjakan, tapi banyak yang kita lihat dulu, dari mata, dari turun ke hati, dari pendengaran. Semua itu yang memicu harus kita jaga. Karena jangan sampai dengan ucapannya kita mendengarkan hal-hal atau berucap yang mesra-mesra, kemudian mendengarkan sehingga melakukan perbuatan zina. Jadi banyak-banyak dekat dengan Allah, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berzikir, dan bergaul dengan teman-teman yang soleh, ya. Ya. Kalau sudah dapat pertanyaan, ada yang saya berikan, silakan diisi ya. Ini masing-masing siswa referensi belajar hari ini. Ya. Silakan diisi namanya, kemudian lingkari, kemudian hal yang apa yang dipelajari hari ini, kemudian apa yang masih belum ditemukan. Ya, silakan dilihat. Oke, silakan dilihat KPD-nya, harusnya referensi belajarnya. Silakan tulis namanya, ada kelasnya. Silakan, kemudian dilingkari. Kemudian hal yang saya pelajari hari ini ya. Apa yang kita pelajari tentang hari ini? Kemudian apa yang masih bisa ditemukan tentang seputar tadi pembelajarannya. Ya, silakan diisi. Nah, jangan mendekat isi. Oke, sudah selesai semua? Sudah selesai. Oke, kita untuk mengakhiri pelajaran, kita ice breaking dulu. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, berikan applause yang oke. Ya, kita mengakhiri pembelajaran dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita, keluarga kita, anak keturunan kita, dan menjadi pembelajaran untuk kita nantinya di hari nanti. Oke, dan semoga bisa menjadi pahala jariah untuk kita semua, dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah bersama dengan keluarga kita. Kita baca surah Al-Fatihah bersama-sama.